Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marhaban bikum ayuha talaba fi hadha al-liqa wa nahnu ma zilna natakallamu an at-tawassul. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنقرأ عليكم عن أقسام التوسل. قال المصنف أقسام التوسل. Pembagian tawassul. Pembagian tawassul. Yanqasimu tawassulu ila qismaini. Tawassul itu terbagi menjadi dua bagian. Awalan tawassulun syar'iyyun. Tawassul yang sesuai dengan syariat. Tsaniyan tawassulun bid'iyyun. Yang kedua adalah tawassul bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Al-qismul awal, bagian pertama at-tawassulus syar'i. Tawassul yang sesuai dengan syariat. Birruju'i ilal kitabi was sunnati, dengan merujuk kepada Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Merujuk kembali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kita melihat Al-Quran dan Sunnah, najidu akan kita dapati anna tawassul al-masyru'a, bahwasanya tawassul yang disyariatkan, yanhasiru terbatas fi thalathati anwa'in, pada 3 macam saja. Jadi tawassul syar'i, tawassul yang sesuai dengan syariat, tawassul yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, itu hanya ada 3 macam saja. Yang pertama, awalan at-tawassulu ilallah, bertawassul kepada Allah, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Thaniyan, yang kedua,
At-tawassulu ilallah, bertawassul kepada Allah, bil a'mali shalihah, dengan amal-amal soleh. Thalithan, yang ketiga, at-tawassulu ilallah bidu'ail muslimi as-salih, tawassul kepada Allah dengan doa seorang muslim yang soleh. Dengan doa seorang muslim yang soleh. Tentunya muslim di sini adalah masih hidup. Wa ilaika hadhil aqsam ma'adillatiha. Berikut ini tawassul tersebut, maksudnya tawassul yang disyariatkan dengan atau beserta dalil-dalilnya. Jadi musannif, penulis, merinci apa yang dimaksud dengan tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya beserta dalil-dalilnya. Apa yang dimaksud dengan tawassul kepada Allah dengan amal soleh beserta dalil-dalilnya. Apa yang dimaksud dengan tawassul kepada Allah dengan doa seorang muslim yang soleh beserta dalil-dalilnya. Awalan, at-tawassulu ilallah bi asma'ihi wa sifatihi. Tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Qala al-musannif, ka'an yaqula al-muslimu fi du'aihi, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah Ar-Rahmanu Ar-Rahimu an tu'afiyani, aw yaqul Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an tarhamani wa taghfira li, aw nahu dhalika min du'aillahi ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya adalah ka'an yaqula al-muslimu, seperti seorang muslim berkata, fi du'aihi, dalam doanya, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta kepadamu, bi annaka, karena sungguh engkau, antallah, engkau adalah Allah, ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Minta apa? Antu'afiyani, agar engkau memberikan afiyah, memberikan kesehatan untukku. Jadi di sini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan bertawassul. Tawassulnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyebut nama Allah. Antallah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tawassul seperti ini mengangkat doa kita agar lebih bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain misalnya kita berkata, Ya Razzaq, wahai Allah yang maha pemberi rizki, urzuqni, berilah aku rizki. Hadza mithal at-tawassul ilallah bi asma'ihi. Ini contoh tawassul kepada Allah dengan nama Allah. Di sini dengan menyebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Au yaqula, atau seorang muslim berkata, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, birahmatika, dengan rahmatmu,
allati wasi'at kulla syai'in, yang meliputi segala sesuatu. Antarhamani, agar engkau memberikan rahmat kepadaku, wa taghfirali, dan mengampuniku. Jadi di sini seorang hamba minta kepada Allah agar memberikan rahmat kepadanya, memberikan ampunan kepadanya, seraya menyebut sifat di antara sifat-sifat Allah, yaitu di sini dengan sifat rahmah. Bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Au nahu dzalika, atau yang serupa dengannya, min du'aillah, dalam bentuk memohon kepada Allah, bi asma'ihi al-husna, dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Kemudian mad dalilu ala dzalika, lalu apa dalil yang menunjukkan hal itu? Wa qad dalla ala hadha an-naw' min at-tawassuli qawluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan tawassul seperti ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah nama-nama Allah yang indah, fad'uuhu biha, maka memohonlah atau berdoalah kepada Allah biha, dengan menyebut nama-nama tersebut. Kemudian Allah berfirman, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Seperti orang yang mentakwil nama Allah, atau merubah nama-nama Allah, atau menafikan nama-nama Allah, atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu namanya orang-orang yang ilhad, menyimpang. Sayujzauna ma kanu ya'malun, niscaya apa yang mereka lakukan akan Allah balas. Idza wujida as-su'al, hadhihi al-ayah tatakallam 'anil asma' fa aina as-sifat. Ayat ini berbicara tentang nama, walillahil asma al-husna, hanya milik Allah nama-nama Allah yang indah. Fa aina sifat, lalu di mana sifat? Al-jawabu ala dzalik, kullu ismin min asma'illah yatadamman as-sifat. Bahwa setiap nama di antara nama-nama Allah mengandung sifat di dalamnya. Jadi ketika disebutkan sifat, ketika disebutkan nama Allah, tentunya di dalamnya mengandung apa? Mengandung sifat. Baik. Wa minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail istikharah. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istikharah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, astakhiruka, meminta pilihan kepadamu, bi'ilmika, dengan ilmumu. Hadha huwa at-tawassul bisifatillah. Wa astaqdiruka, memohon kemampuan kepadamu, biqudratika, dengan qudrahmu, kekuasaanmu. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu, min fadlikal azim, dari sebagian karuniamu yang agung. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
طيب هذا هو النوع الأول من التوسل الشرعي وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. Tawasul kepada Allah dengan nama dan sifatnya, yaitu dengan menyebut nama atau sifat Allah ketika kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin atau ketika kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Dalil yang menunjukkan hal itu diantaranya dalam Al-Quran, adalah surah Al-A'raf ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama Allah yang indah, maka memintalah, mohonlah kepada Allah dengannya. Kemudian dalil dalam hadis adalah diantaranya doa istikharah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhat talabah, naktafi bihada wa narju minkum an tafhamu hadhihi al-mas'alah, an tastati'u qira'ata hadha an-nass wa tafhamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.